Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan nih, gimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik. Oke, sekretaris kita di mana? Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Yang nggak hadir hari ini ada Gracia sama Jea, 2 orang. Oh gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita doa menurut ajaran dan sesuai kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya di mana? Oke, boleh dipimpin. Let's pray together. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu, kita ingin ada ice breaking. Siapa di sini yang mau ada ice breaking? Mau kan? Mau, Ibu. Sebentar, kita putar dulu ya. Semua diharapkan berdiri dulu. Oke, nanti ikuti gerakan yang ada di sini ya. Mau. Apa ini? Oke. Tarik. Iya, tarik. Dapat Elvin. Tabok. Poteng. Gimana perasaannya setelah ice breaking? Luar biasa. Semangat. Udah semangat kembali ya? Udah. Yes. Lumayan banget. Oke, kita akan mempelajari tentang meningkatkan minat baca siswa, kesadaran dan tanggung jawab belajar sebagai kunci transformasi literasi. Sebelum itu, siapa yang tahu di sini apa itu arti dari minat? Menurut saya minat itu keinginan. Ya, benar. Nah, kalau minat baca itu sendiri apa itu? Ingin itu membaca. Ya, benar. Oke, mengapa minat baca itu penting? Siapa yang tahu di sini mengapa minat baca itu penting? Mengapa minat membaca itu penting? Meningkatkan pengetahuan. Ini? Menambah wawasan, Bu. Ya, benar. Nah, di sini ada 3 mengapa sih minat baca itu penting. Yang pertama, pengembangan kognitif. Nah, membaca itu memperluas kosakata, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan merangsang daya imajinasi serta kreativitas. Yang kedua itu ada akses pengetahuan. Jadi literasi adalah gerbang utama menuju informasi dan ilmu pengetahuan. Minat baca yang tinggi memastikan siswa tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Nah, dengan suka membaca, siswa itu bisa tahu banyak hal baru yang nggak diajarkan di kelas. Contohnya itu, siswa yang suka baca berita sains tahu soal penemuan baru meskipun belum dibahas di sekolah. Yang ketiga itu keterampilan sosial dan emosional. Nah, melalui cerita dan narasi, siswa itu belajar memahami perspektif yang berbeda dan menumbuhkan empati dan mengembangkan kematangan sosial. Jadi dari cerita yang dibaca, siswa itu bisa belajar memahami perasaan orang lain. Contohnya itu ada siswa yang dia membaca novel tentang Laskar Pelangi. Nah, bisa jadi siswa ini lebih mengerti perjuangan orang yang hidupnya susah dan tumbuhlah di situ rasa empatinya.
itu minat membaca, definisi dan karakteristik? Oke, yang pertama itu kita bahas tentang definisi minat membaca. Minat membaca ini didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan membaca secara sukarela dan berkelanjutan, didorong oleh perasaan senang dan kebutuhan pribadi. Nah, jadi minat membaca adalah keinginan di dalam diri seseorang untuk membaca karena memang suka, bukan karena disuruh-suruh. Jadi contohnya itu seperti siswa yang tiap minggu itu dia mampir ke perpustakaan tanpa disuruh dan bisa cerita ulang isi buku yang dia baca tersebut ke teman-temannya yang baliknya. Yang kedua itu karakteristik siswa dengan minat baca yang tinggi. Yang pertama itu ada inisiatif mencari materi bacaan baru tanpa diminta. Yang kedua itu menghabiskan waktu luang secara teratur untuk membaca. Yang ketiga itu mampu mendiskusikan dan menghubungkan materi bacaan dengan kehidupan nyata. Kemudian itu ada minat versus kebiasaan. Nah, kalau minat itu biasanya itu datang dari dalam hati. Kalau misalnya kebiasaan itu karena dia dipaksa. Oke, nah kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca siswa atau dari dalam dirinya internal. Yang pertama itu ada kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keinginan untuk memecahkan masalah. Jadi rasa ingin yang tahu yang tinggi itu bisa bikin orang pengen baca. Contohnya itu siswa yang penasaran soal luar angkasa, dia bakal cari buku atau artikel-artikel itu tentang planet gitu. Nah, yang kedua itu konsep diri. Keyakinan bahwa mereka mampu memahami dan menikmati proses membaca. Nah, siswa dengan konsep diri rendah sering merasa terintimidasi oleh teks panjang atau sulit. Jadi, kalau misalnya dia memiliki konsep diri yang tinggi, biasanya dia itu akan enjoy dengan kayak bacaannya, walaupun itu kayak panjang ataupun sulit gitu, dia bakal ingin tahunya itu lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya konsep diri yang rendah, itu biasanya dia langsung cenderung nyerah duluan. Dia ngeliat tulisan panjang itu langsung kayak udahlah, gak usah gitu. Yang ketiga itu kematangan kognitif, tingkat pemahaman bahasa dan kemampuan memproses informasi yang relevan dengan jenis bacaan yang disajikan. Jadi kemampuan memahami teks itu yang kita sesuaikan dengan usianya dan kemampuan bahasanya. Jadi contohnya anak SD kan nggak mungkin dia baca artikel ataupun berita yang tentang politik, jadi harus disesuaikan dengan usianya. Jadi dia baca tentang komik-komik gitu. Nah, yang keempat itu adalah pengalaman awal. Pengalaman positif atau negatif terhadap membaca sejak usia dini sangat mempengaruhi persepsi minat di masa depan. Jadi pengalaman baca waktu kecil itu sangat berpengaruh gitu. Contohnya ada anak yang dulu dia sering dibacain cerita oleh orang tuanya sebelum tidur. Jadi biasanya dia itu kalau udah bertumbuh menjadi dewasa, dia juga akan ikut-ikutan jadi suka membaca. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi minat membaca eksternal atau dari luar ada 4. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Ketersediaan buku di rumah, teladan orang tua yang rutin membaca, dan dukungan finansial untuk membeli bahan bacaan. Jadi kalau orang tua sering membaca, biasanya anaknya itu akan ikut-ikutan juga. Ya, contohnya itu ayahnya suka baca koran pagi-pagi. Nah, anaknya karena melihat ayahnya suka baca gitu, baca koran gitu, dia juga pengen ikutan baca, tapi ya dikasih kayak mungkin bacaan komik gitu, koran gitu. Oke, yang kedua itu lingkungan sekolah. Fasilitas perpustakaan yang menarik, program literasi sekolah yang inovatif, dan kualitas pengajaran yang mengintegrasikan buku di semua mata pelajaran. Nah, sekolah yang punya program literasi kreatif bisa meningkatkan minat baca. Contohnya, sekolah itu bisa mengadakan lomba review buku. Otomatis siswa-siswa ataupun siswi-siswi bakal cari buku-buku untuk direview gitu, mereview buku. Nah, yang ketiga itu akses dan ketersediaan. Kemudahan mendapatkan buku yang sesuai minat, baik fisik maupun digital, serta harga yang terjangkau. Jadi buku itu harus mudah didapat dan sesuai dengan minat siswa. Contohnya itu sekolah harus menyediakan rak buku digital supaya siswa bisa baca lewat HP. Kalian tahu kan e-book gitu? Nah, seharusnya kayak sekolah juga menyediakan ya untuk anak sekolah, karena teknologi kita juga semakin canggih kan. Nah, yang keempat itu dampak teknologi dan media. Persaingan dengan media digital yang lebih instan dan visual,
Sekolah perlu menjadikan membaca sebagai aktivitas yang kompetitif dan relevan. Jadi media sosial ini juga bisa jadi saingan, tapi juga bisa dimanfaatkan buat literasi. Jadi, oke, selanjutnya memahami kesadaran belajar, fondasi pembelajaran aktif. Pertama kita ada mengetahui mengapa. Siswa memahami relevansi materi tidak hanya untuk ujian, tetapi untuk masa depan dan pengembangan diri mereka. Nah, maksudnya di sini siswa itu harus ngerti tujuan belajarnya bukan cuma karena nilai doang gitu. Jadi contohnya dia itu baca buku sejarah bukan hanya untuk karena mau ikut ujian ya, tapi karena dia supaya ngerti perjuangan bangsa itu gimana. Nah, yang kedua itu mengenali gaya belajar. Nah, siswa ini harus sadar akan metode belajar yang paling efektif bagi dirinya. Apakah metode belajarnya ini secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, yang ketiga itu memantau kemajuan diri. Nah, siswa ini secara aktif mengevaluasi pemahaman dan kinerja mereka, mengidentifikasi kelemahan dan merencanakan perbaikan. Jadi, siswa ini harus belajar mengevaluasi hasil dirinya sendiri dan juga memperbaikinya. Jadi contohnya setelah baca satu buku, siswa ini dia itu nyatet bagian mana yang belum bisa dia pahami. Oke, selanjutnya sebentar kita nonton video YouTube dulu. Kalau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku. Nah, kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ya geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengar kalimat tadi, tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku, karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates, dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg, yang selalu ngebaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta, yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat ngebaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus ngebaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya nggak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya geng. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Menurut penelitian University of Edinburgh dan King's College London, kalau kita terbiasa membaca dari kecil, maka efeknya kecerdasan yang kita punya bakal meningkat secara keseluruhan loh, geng. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Beribu kosakata yang terdapat di dalam sebuah buku akhirnya bisa ngebuat kemampuan berbahasa kamu semakin bertambah. Kemampuan berbahasa ini bakal dibutuhkan banget nantinya, karena dilansir dalam laman CNN, hampir 69% perusahaan akan mencari karyawan yang punya keterampilan bahasa yang oke. Ketiga, ningkatin daya ingat dan konsentrasi. Gak cuma tubuh saja yang butuh olahraga, otak kita juga butuh loh geng, supaya fungsinya bisa berjalan optimal. Menurut jurnal penelitian dari American Academy of Neurology, membaca terbukti mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Membaca buku secara rutin membuat otak terstimulasi buat terbiasa mengolah pikiran dan memori. Keempat, bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Kalau kata penelitian dari Rush University Medical Center, otak kita sangat dipengaruhi sama apa yang kita kerjakan, geng. Salah satunya lewat membaca. Kelima, baca buku bisa menumbuhkan rasa empati. Menurut hasil penelitian dari The New School for Social Research, membaca buku, terutama dengan bahasa fiksi, bisa ngebantu kamu buat memahami segala emosi yang orang lain rasain dan juga apa yang orang lain pikirkan. Keenam, ngurangin stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex, ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres.
Level stres bisa berkurang sebanyak 68% cuma dari 6 menit membaca, geng. Kok bisa ya? Karena saat membaca, kita diajak buat berimajinasi, geng. Dan hal inilah yang bisa menghempas jauh si stres tadi. Ketujuh, bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang sering begadang dan susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa ngebuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kamu dapetin lewat membaca buku, geng. Ternyata membaca buku itu banyak banget manfaatnya kan. Nah, oke, setelah menonton video tadi, Ibu ingin kalian membagi 3 kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke. Ya. Ibu kan kelompok aja. Nah, guys. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Ibu. Sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok masing-masing membacakan hasil jawabannya. Aku dari kelompok 1 kan. Enggak, sekarang kebalikannya dari kelompok 3. Oh, Ya. Bisa ya, Pak? Silakan kelompok 3. Kayaknya masih baca itu. Selamat Siang. siang Ibu, saya Krisnaldi dari perwakilan kelompok 3 ya. Iya, kelompok 3. Iya. Di sini ada 3 pertanyaan ya Ibu. Kebetulan pertanyaan pertama adalah kemukakan pendapatmu tentang minat membaca. Menurut kelompok kami, minat membaca. Menurut kami, minat membaca itu penting, terkhususnya di kehidupan digital sekarang. Minat membaca sekarang lebih inovatif, tidak hanya melalui buku atau koran, namun juga ada e-book atau elektronik. Teman-teman hargain dong. Dimana itu cukup penting karena dengan membaca kita dapat mengetahui hal yang tidak dapat kita ketahui, menambah kosakata dan sebagainya. Ini lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Yang pertanyaannya adalah jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Menurut kelompok kami Bu, yang hal yang paling mempengaruhi itu adalah lingkungan sekitar. Contohnya dari lingkungan rumah seperti orang tua, saudara dan sebagainya Ibu. Dan juga di lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah itu kita mempunyai teman-teman yang pastinya dapat mendukung kita dalam membaca Ibu. Nah, yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara kamu meningkatkan minat baca di sekolah?
Kebetulan ya Ibu di sekolah memiliki duta seperti duta literasi yang dapat meningkatkan minat belajar kami atau minat dalam membaca kami. Mungkin itu saja Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, kelompok selanjutnya. Iya, waduh. Don pakai Perkenalkan, saya Agnes, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi yang pertama itu mengemukakan pendapatmu tentang minat membaca. Minat membaca menurut kelompok kami keinginan seseorang yang berasal dari dalam hati ataupun dari dalam diri sendiri untuk menambah wawasan, pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menambah kosakata dalam diri. Jadi minat membaca itu sangat penting agar kita bisa tahu tentang informasi ataupun kejadian yang terjadi di luar sana. Kedua, jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca. Jadi ada 4. Yang pertama, rasa keingintahuan diri terhadap hal-hal baru. 2, kebiasaan dalam diri ataupun hobi. 3, adanya bahan bacaan yang tersedia. 4, adanya pengaruh dari teman sebaya untuk mendorong diri sendiri dalam minat membaca. Yang ketiga, bagaimana cara kamu meningkatkan minat baca di sekolah? Jadi cara kami itu dengan meluangkan waktu membaca buku perpustakaan dan mau mengupgrade diri dengan meningkatkan literasi saat pembelajaran berlangsung ataupun KMD, dengan memanfaatkan ketersediaan bahan bacaan yang tersedia di sekolah. Oke, tepuk tangan. Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mengemukakan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, kemukakan pendapatmu tentang minat membaca. Minat membaca adalah keinginan untuk membaca yang dimana memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menambah wawasan umum, melatih konsentrasi dan fokus, dan yang terakhir, melatih fungsi otak. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang faktor-faktor yang paling utama dan yang pertama itu adalah lingkungan keluarga, pertemanan, dan yang terakhir sebagai pembelajaran Ibu. Terus yang terakhir, bagaimana cara kamu meningkatkan minat baca di sekolah? Yang pertama itu adalah aktif dalam kegiatan literasi, contohnya mengikuti lomba seperti lomba resensi buku. Dan yang kedua adalah menargetkan satu buku dalam suatu waktu tertentu. Oke, tepuk tangan. Oke, dari jawaban yang udah anak-anak ibu lontarkan tadi atau berikan tadi itu semuanya benar dan bagus-bagus ya jawabannya. Jadi dari sekian materi kita tadi ada nggak di sini anak-anak ibu yang ingin bertanya? Saya Ibu, mungkin Ibu satu lagi. Oke, kepada Hevi Bu. Saya ingin bertanya Bu, kenapa sih banyak sekali siswa yang malas membaca? Padahal membaca itu bisa bikin kita lebih pintar dan lebih kreatif sih. Oke, ibu langsung jawab pertanyaannya aja ya. Jadi jawabannya itu karena banyak siswa yang belum sadar manfaat membaca buat diri mereka sendiri. Jadi mereka pikir membaca itu cuma buat nilai atau sekedar tugas sekolah saja, bukan buat nambah wawasan. Padahal kalau mereka tahu membaca itu bisa bikin kita lebih ngerti dunia dan punya banyak ide dan lebih membuat kita punya banyak ide. Jadi mereka pasti jadi lebih semangat. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Nah Bu, kan di saat kita udah tahu membaca itu penting. Terus gimana caranya kita tetap mau membaca walaupun kita tuh malas membaca Bu? Oke, dari saya pertanyaannya. Jadi caranya itu dengan kita itu harus punya tujuan dan tanggung jawab sendiri. Contohnya itu, aku mau baca nih 10 menit tiap hari biar ilmuku itu makin bertambah. Jadi kalau dibiasakan pelan-pelan, kita itu bakal menjadikan itu sebuah kebiasaan, itu timbullah dia jadi kayak udah sebagai minat dari dalam dirinya sendiri, yang awalnya dari paksaan menjadi keinginan diri sendiri. Bagaimana anak-anak ibu jawabannya, ataukah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada yang Udah pas. Oke, dari sekian materi kita apakah ada yang bisa simpulkan? Kesimpulannya saya mau coba Bu. Oke, pada Rizky. Oke, jadi sejauh pemahaman saya tadi Bu, bisa disimpulkan bahwasanya membaca itu tentu sangat penting bagi kita. Tentunya walaupun kita sebagai siswa, minat membaca itu sudah menjadi aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita. Walaupun kita sudah di era digital sekarang, membaca itu tetap penting. Nah, walaupun memang membaca sekarang itu bukan lagi soal membaca buku, koran, jurnal dan lain sebagainya, tetapi sudah lebih inovatif dengan e-book, ada juga dari
literasi digital dan sebagainya Bu, seperti itu Pak. Tapi pada intinya apapun yang dibaca, intinya ada informasi yang akan dipetik dan itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada anak ibu, salah satu dari anak ibu yang ingin memimpin doa untuk penutup? Oke. Berdiri, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang sudah berhadir. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap, Ibu.